kekerasan seksual, maraknya kasus kekerasan seksual, dan pelecehan seksual di kampus. Audio Jungle. Selamat pagi pemirsa, News Pagi kembali hadir menjumpai Anda dengan informasi teraktual dan menarik bersama saya Alifa Rahayu. Inilah informasi selengkapnya. Pada saat ini, marak sekali terjadi kasus kekerasan seksual di Indonesia. Padahal, Pancasila sudah menekankan pentingnya menghormati hak asasi manusia. Selain itu, terdapat juga pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur tentang perlindungan kaum perempuan. Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang pengesahan konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita. Kemudian, pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, yakni mengatur hak-hak dasar manusia termasuk hak perempuan dan anak. Namun, mirisnya negara Indonesia justru semakin meningkat angka kekerasan seksual di setiap tahunnya. Dikutip dari data yang tersaji oleh Kementerian Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang dimana kasus kekerasan seksual pada perempuan di Indonesia semakin meningkat di tahun 2024 saat ini. Salah satunya, kasus kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan muda bernama Jessica Solo, seorang karyawan pabrik nikel di Morowali yang diruda paksa, dirampok, dan berakhir dibunuh. Pada Rabu, 13 November 2024, penemuan jasad wanita menggegerkan warga Dusun Sampuraga, Desa Kasintu, Kecamatan Mangkutana, Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Setelah dilakukan identifikasi, terungkap jasad wanita tersebut bernama Jessica Solo alias Cika, warga Kecamatan Wara, Kota Palopo. Wanita berusia 23 tahun tersebut menjadi korban ruda paksa, pembunuhan, dan perampokan yang terjadi pada Selasa, 12 November 2024. Tersangka diketahui bernama Akmal alias Andi Gugun, berusia 26 tahun, yang merupakan seorang sopir travel yang sempat dinaiki korban dalam perjalanan menuju Morowali, Sulawesi Tengah. Kejadian bermula saat perjalanan korban dan pelaku menuju Morowali, Sulawesi Tengah. Korban saat itu berniat ingin kembali ke tanah rantau untuk bekerja. Pihak keluarga pada saat itu tidak khawatir meski Cika berangkat seorang diri. Yani, yang merupakan tante dari Cika, menyebut bahwa pemilik usaha mobil travel itu masih memiliki hubungan erat dengan keluarganya. Kecurigaan mulai muncul saat mobil travel yang dipesan Cika tiba di rumah. Sopir travel yang datang menjemputnya ternyata bukan orang yang dikenalnya. Namun saat itu Cika memutuskan tetap berangkat ke Morowali. Pihak keluarga lantas menitip pesan agar Cika berkomunikasi secara berkala selama perjalanan. Di tengah perjalanan, terbesit niat buruk pelaku untuk mengajak korban berhubungan badan. Hal tersebut dipicu karena pelaku merasa nafsu sebab melihat korban yang tertidur sehingga terlihat bagian perutnya. Tak hanya itu, tersangka juga sempat menawari Jessica uang sebesar Rp200.000 agar Jessica mau berhubungan badan dengannya. Korban sempat menolaknya, sehingga pelaku mencari cara lain agar dapat melakukan ruda paksa. Akhirnya, pelaku mencekik leher korban dan memperkosa korban hingga tak berdaya. Tak terima dengan perilaku bejat pelaku, korban lalu lari dan mengancam kalau tindakan tersebut akan dilaporkannya kepada pihak kepolisian. Pelaku yang ketakutan segera mendatangi dan mencekik leher korban hingga tewas. Setelah itu, pelaku merampas perhiasan milik korban, lalu membuang jasadnya ke jurang di kedalaman 12-15 meter. Pada hari di mana korban seharusnya tiba di Morowali, keluarga mendadak kehilangan komunikasi dengan Cika. Keluarga yang khawatir sempat menghubungi sopir travel yang menjemput dan mengantar Cika. Sopir itu mengaku bahwa ia telah mengantar Cika sampai di kosnya, tepatnya di Morowali. Pengakuan sopir travel tersebut tidak membuat keluarga percaya. Keluarga Cika yang berada di Morowali kemudian melakukan pengecekan di kosan korban. Namun, tak terlihat tanda-tanda keberadaan Cika di dalam kosnya. Mayat Cika akhirnya ditemukan oleh pekerja proyek Jalan Trans Sulawesi di Dusun Sampuraga, Kecamatan Mangkutana, pada Rabu 13 November pukul 7 pagi waktu Indonesia Tengah. Mayat Cika ditemukan dalam kondisi terungkup di jurang dengan sejumlah luka memar di sekujur tubuh korban.
pelaku sempat melarikan diri hingga akhirnya ditemukan oleh pihak kepolisian, tepatnya di daerah Kampung Timur, Kelurahan Padang Baru, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur pada Selasa 19 November 2024. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal berlapis tentang pembunuhan dan pencurian, pasal 338 KUHP, pidana tentang pembunuhan dengan hukuman penjara paling lama 15 tahun. Kemudian pasal 365 ayat 3 KUHP, yakni tindakan pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian. Pelaku juga disangkakan pasal 15 huruf O Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dengan maksimal hukuman 12 tahun atau denda hingga 300 juta rupiah. Dan pasal terakhir, tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang sebagaimana dimaksud dalam pasal 351 ayat 3 KUHP, diancam hukuman penjara paling lama 7 tahun. Peristiwa tersebut merupakan tindakan penyimpangan dari nilai-nilai Pancasila, khususnya pada sila kedua, yakni kemanusiaan yang adil dan beradab. Tak hanya itu, kasus tersebut juga termasuk ke dalam pelanggaran hak asasi manusia. Pelecehan seksual adalah salah satu perbuatan yang tidak beradab dan kemanusiaan karena akan memberikan dampak yang besar kepada korban. Menurut pasal 285 KUHP, barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan pemerkosaan dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Dan pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya Alifa Rahayu, mahasiswa program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, pamit undur diri dan mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali.